ampun Kak, jangan apa-apain aku Kak. Aku masih SMP Kak. Gak beneran loh, saya seumur-umur lihat dia belum pernah secantik ini loh. Cil. Emang aku cantik ya? Biar orang ngomong apa nggak usah didengerin, buat saya kamu cantik. Udah beneran cantik, yuk ikut kita foto KTP. Iya, masa mau foto KTP kalau udah begini, diajaknya jangan ke fotokopi KTP dong. Ya habis gimana? Ke KUA. Ayo dong. Kita dinner. Ayo kita kan mau candlelight dinner. Saya udah nyiapin khusus, saya udah cari restoran yang paling bagus di Indonesia, paling mahal, pokoknya semuanya Oh deh. my god, itu impian para wanita. Di mana Saya Mas udah Didi? naruh lilin di tengah-tengah meja, saya taruh lilin. Oh my God. Soalnya biasanya dikerubutin laler tempatnya. Jadi Kalau dikerubutin laler berarti di warteg dong. memang kita mau makan. Di restoran dong Mas Dedi. Biar aku udah elegan gini, udah cantik-cantik kayak begini dandan. Beda, ini warteg bukan sembarang warteg. Terus? Ini warteg. Ya warteg juga. Gimana sih? Warteg bukan sembarang warteg, tapi warteg juga. Tapi beda. Warteg sama aja. Oke, nggak percaya. Makanannya begitu. Kenapa? Makanannya beda. Ini makanannya tuh banyak, kayak warteg lainnya. Nah, Ya nggak ada bedanya berarti. kita lihat dulu. Oh, Ini yaudah. namanya warteg gourmet, Gourmet, what is that? bintang 5. Well, of course, don't touch me. Yes. Kan bahasa Inggris aku. Iya. Ya. Kita lihat dulu ya. Ini adalah video atau gambaran tentang warteg gourmet bintang 5. Apa yang terlintas di benak Anda jika melihat makanan khas warteg namun dengan gaya bintang 5? Inilah pria di balik ide yang tak biasa. Makanan warteg yang biasanya hanya ditumpuk di dalam piring dalam jumlah besar, ditata dengan apiknya. Kini, makanan warteg bisa juga terlihat menggugah selera layaknya makanan restoran bintang 5. Keren. Sajiannya pokoknya kalau kamu lihat tuh sajiannya sangat amat menarik. Walaupun terong-terong juga, tapi pokoknya luar biasa. Belum pernah kan diajak cowok makan di warteg? Belum. Di warteg? Pernah? Pernah. Oh, mantan lu kere semua sih. Ya juga sih. Terus ini apa? Kita undang yang punya dulu, Oh ya udah. Yang punya, jadi yang punyanya dulu kita undang, nanti baru kita makan bareng. Ini adalah Dade. Dade adalah pencetus warteg gourmet di Indonesia. Silakan, Dade. Halo, apa kabar? Halo, Dade. Apa kabar? Silakan dulu. Thank you. Saya mau bawa dia makan di sebuah tempat yang bikin dia terpesona gitu. Luar biasa. Soalnya biasanya mantan-mantan dia dulu bawanya ke warteg murahan atau enggak paling mentok makanan rumah sakit. Bisa sekarang. Biasa kere semua gitu. Iya sih. Beda sama saya kan. Nah, Stylish ya. oh, saya makan. Makanya saya deketin. Saya makan harus, sampai masuk berita bawa Ferrari jemput dia makan kok. Iya, keren. Mana kursi saya? Ya ini. Gitu. Yuk. Ntar jatuh kan ke Sri Mulat tuh. Silakan. Dadi, Silakan. silakan Mas Dadi, aku cantik nggak? Kenapa nanya sama cowok lain? Oh ya juga. Kamu nggak- Habis tadi bilangnya enggak. Saya bilang cantik, makanya saya ajakin foto KTP. Ya, lah. Coba tanya cantik nggak? Luar biasa, luar biasa. Ya. Luar. Aku mau candlelight dinner. Sekarang, Iya. Nanti habis hitam putih. oke. Makan warteg ya? Iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan makanan wartegnya kayak tadi di VT gitu tuh Mas Dadi yang bikin ya? Iya. Keren banget, jadi tuh kok bisa keren gitu, jadi kayak mahal banget. Emang Iya. mahal nggak? Itu makanya saya juga nggak tahu ini mahal nggak sih? Kalau mahal sih saya nggak jadi loh. Oh, Ih Mas Dedi, Apa? kok nggak jadi? Beda, mantan kamu kere. Saya mah pelit. Beda. Beda. Tapi kaya. Kaya Tapi pelit. Oh. Beda kan? Merah sih ya Mas Dedi kaya tuh karena pelit. Karena pelit. Gimana? Mahal nggak sebenarnya? mahal itu relatif ya. Tapi stylish itu pasti gitu. Wih, mahal tuh relatif. Nah, jadi sebetulnya idenya kan sebenarnya mau ngebuat something yang sangat simpel jadi lebih menarik. Benar. Gitu kan. Jadi apa yang kita punya gitu kan, at least ya dalam hal ini makanan yang udah kita depan mata nih, gimana caranya biar lebih Tapi makanan warteg. makan warteg.
Makan Tuh, warteg. bentar, saya kalau ke warteg itu, maaf saya nggak pernah ke warteg. Oh, itu tadi keceplosan. Enggak, saya nggak pernah ke warteg. Saya nyuruh orang beli warteg bawa pulang. Tuh kan. Nggak pernah ke warteg saya. Warteg juga. Ya tapi beda kan bawa pulang, nggak ada yang lihat. Oh iya benar ya. Biasanya warteg tuh ada ayam goreng, Ya. ada ati ampla, Ada. terong. Pasti. Ser Iya, singkong. Saya Jengkol, pete. Enggak, kembung. Hah? Ikan kembung. Ikan kembung. Oh, jengkol. Jengkol ada. Jengkol ada. Nah itu makanannya kayak gitu. Makanannya kayak gitu. Tapi Tapi di styling di plating sedemikian rupa biar lebih keren aja. di restoran, Di restoran apa di wartegnya. di wartegnya. Iya. Karena sebenarnya ini ya makan dimanapun, mau makan di warteg, makan di rumah, makan apapun, intinya apa yang kita makan harus lebih keren aja. Jadi maksudnya lu tuh punya restoran atau punya warteg? Enggak. Saya punya akun Instagram. Punya. Iya, jadi sebenarnya ini adalah Jadi bukan nah, jualan enggak. warteg. Jualan secara benerannya nggak ada. Yang kita jual tuh sebenarnya private catering. Jadi kalau misalnya private dinner gitu kan untuk sekian banyak orang kita bisa cater gitu. Jadi fine dining tapi Indonesia. Is warteg gitu. Jadi salah lu- satunya adalah menu warteg. Jadi lu maksudnya menerima pesanan? Iya, Kalau orang mau private dinner. private dinner Iya, di rumah gitu. di rumah. Di rumah bisa, di kantor bisa. Saya berdua bisa, Bisa. private dinner bisa. Bisa. Di rumah dia bisa. Bisa. Terus nanti pasti datang. Boleh. Bawa, Boleh. Boleh. Terus di pelatihnya sama siapa? Sama saya. Tuh datang berarti. Harganya? Harganya variatif. Oke, Oke, kita lihat aja dulu ya. Kita Iya. lihat biar kita tahu nih kayak apa dan harganya berapa. Ya silakan kita kesini. Mas Egi, ih ganteng, udah cantik. Oh iya. Silakan. Betul, iya. Kan mukanya the late dinner, tetep kan cewek halu. Tar dulu ya. Yuk. Sini. Nah, Kayak botol kayak monyet. Kalau ngomong suka bener. nah gitu. Jadi Ini ada apa aja? Nih kita udah punya ikan kembung bakar. Ikan kembung Nah, bakar. kita punya sambalnya nih, sambal dabu-dabu. Sambal Yang dabu-dabu. udah seger nih ya kan. Terus ini ada oncom. Oncom. Ya, ada oncom. Oh, iya. Ya, terus kita juga beberapa garnish di sini ada cabe. Zaman susah nih. Makanan dia dulu. Enggak Iya. masuk sampai sekarang Mas Dedi. Sekarang. Terus. Nah gitu, jadi ini yang akan kita coba plating. Bagaimana caranya makanan sederhana ini nih. Hari-hari sebenarnya kan banyak nih, kita sering lihat. Gampang, ini kan buatan rumah ini. Iya, bukan rumah. Gimana caranya biar bisa kelihatan lebih klasik. Oke, coba. Mau ikutan nggak? Ya mau dong, saya Oke. kan makan berdua sama dia. Oke, jadi Sepiring berdua ya. Hah? boleh. Ya. Kagak. Jangan, sepiring Nggak, sendiri. nggak. Nah gitu, jadi ini mau dipakai atau enggak ininya? Jadi pertama-tama kita langsung ngambil dulu. Ini boleh loh Mbak, mau dipakai ininya biar lebih oke? Ada yang warna pink nggak? Oh, Kebetulan ini nggak buat ada. bersih gitu ya? Ya. Ya makan gue juga, nggak usah. Oh yaudah nggak usah, oke. Aku pakai biar kayak ceritanya sep-sep gitu. Apa? Boleh. Sep-sep. Nah jadi yang kita mau Itu ada. Oke, jadi yang kita mau pakai pertama ini sebenarnya ini ada sebenarnya puree dari sambal hijau. Sambal hijau. Sambal hijau ini udah saya purein biar lebih gampang Iya, saya iya, ininya. betul. Ya kan? Nanti saya ikutin ya. Boleh. Ya. Dibersih. Oke. Emang pantas sih dibawa ke warteg sih. Awalnya kita taruh Ini dulu cabai? sini. Ya itu puree dari sambal, styling, gitu kan? Gampang. Langsung praktek juga ya? Coba. Gitu doang. Ayo dong, kalau cowok harus bisa masak, Mas Dedi. Saya masak mah bisa. Ya. Digoreng. Ntar dulu, lihat dulu. Luar biasa. Ih, netes. Ya. Ih, pedes itu. Nah terus dari tomatnya nih kita coba garnish aja nih. Berantakan. Kasih garnish. Lihat. Lihat kayak abis keluar dari hidung. Ya. Oke. Kasih garnish. Yang penting gaya. Gaya Tapi boleh bagus. masing-masing dong, Mas. Boleh, bebas. Tetap
pingset. Nih. Iya. Kamu pakai tangan aja nggak apa-apa. Kan tangan kamu bersih. Oh iya. Ini kalau mau tambahan, kita kasih rawit. Masnya suka pedas atau suka Oh, nggak suka pedas? pedas. Oh, pedas. Oh, mulutnya aja pedas. Oh, Makasih loh. oke. Yang di rumah buat ibu-ibu, silakan ya dicoba kalau misalkan punya bahan yang sama. Iya loh, bisa loh. Jadi ini padahal mah cuma cabai doang ya. Sama tomat nih ya. Iya, kadang-kadang kan udah terlalu biasa kita lihat kan, ya. Oke. Udah? Dah. Oke. Nextnya Ikan kembung. tinggal kita pindahin aja nih ikannya nih. Cus. Pindahin ikan. Nah, biar lebih menarik lagi, seperti ini. Kita ambil Dikit. dikit, taruh di atasnya. Ih, aku. Ih. Nah. Jadi ibaratnya tuh kayak ngelukis gitu mas, ya mbak. Ya kan, yang lebih manis di mana? Kalau ada yang kurang-kurang dikit, bisa ditambahin. Saya mau pakai ini. Oh boleh. Ini manis. Aneh. Oh iya. Oke. Sebagai pelapis terakhirnya nih, Kasih oncom. kasih oncom. Ini makanan semua bisa di plating ya. Bisa, Nggak ada yang susah gitu. nggak ada yang susah. Coba mas. Kasih oncom. Kasih oncom. Iya. Ngiler ya, bapak-bapak ya. Ntar ya. Itu. Emak lagi masak dulu Nah, ya, ini bentar boleh. ya. Ini biasanya saya tambah air. Pada serius banget lagi ujian. Luar biasa. Jadi. Jadi. Kan? Itu dia. Mana kasih lihat Kak, itu. Nah ini hasil karya saya. Oke. Lecika gimana? Aman? Aman. Tada. Ini ikan apa sih namanya? Tuh kasih lihat situ. Ikan apa namanya? Tuh. Ikan kembung unyu-unyu. Tuh. 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 Oke ya. Oke. Gimana? Jadi kita jadi nih dinner. Jadi Dinner. jadi ya. Permisi, nasinya mana? Nasinya ada. Nasinya mau pakai nasi makan malam ya? Oh jangan ya, sayat-sayat. No. Kan nanti banyak makanannya, Oh, iya, oke, jangan pakai oke. nasi dulu. Oke. Siap. Kita balik lagi ke tempat, silakan Mas. Oke. Jadi intinya adalah ini makanan-makanan biasa yang ada di warteg atau makanan-makanan rumah, Ya. cuman penyajiannya ala hotel bintang 5. Gitu ya. Ya. Nah, kalau dessertnya gimana? Sama aja. Gimana caranya makanan-makanan dessert yang kita udah sering tahu nih kayak lupis gitu kan, yang makanan-makanan tradisional tuh makanan Indonesia punya. Gimana caranya kita bisa plating untuk lebih cantik sih sebetulnya. Oke. Oh kita juga mau bikin, jadi warteg tapi kayak bintang 5. Jadi kalau misalkan minum, jangan minum air putih, jangan di gelas. Dikobokan. Jangan, itu mah warteg juga. Habis di mana? Kan kalau di warteg-warteg di gelas gitu, biar kayak hotel berbintang 5, minumnya di bathtub. Itu jadi mewah. Itu kan kamar, Mbak. Hotel bintang 5-nya kamar. Iya, tapi ada air putihnya. Seru sih, ide aku boleh tepuk tangan. Boleh. Itu baru lebih ada. Ya kan? Gitu. Is it okay, right? Oke. Menurut aku sih? It's good. Kita bikin ini aja, Apa? makanan bintang 5 ala warteg. Nah. Jadi steak gitu ya, steak sirloin, kita potong-potong kayak empal, gimana mau?
Tapi gini, setelah ini saya akan mengundang seorang wanita yang juga bisa membuat makanan jadi cantik. Tapi masalahnya makanannya nggak bisa dimakan. Ya, nggak tahu. Terlihat cantik tapi tidak bisa dimakan. Terus dari apa bikinnya? Oh, itu rahasia. Nanti dulu. Pokoknya makanannya dia bikin makanan terlihat enak, terlihat cantik, tapi kalau Anda makan, Enak, kenyang. hah? Kenyang. Gitu. Apakah itu saya satu ini jangan mana-mana tetap di Hitam Putih. Mas Dedi, bagi kali Apa? satenya. Ntar dulu ah. Oh, sebentar dulu. Biasa kamu juga makan bunga melati kok. Bos, Susana kali ah. Ntar sate. Mana ada kameranya nggak bisa dikasih lihat nggak? Mas tumpah. Oh, nggak tumpah. Ih, hebat, sulap loh. Pak, katanya udah nggak mau sulap lagi, ini sulap. Ini lucu tapi tuh. Ini tuh makanan bohongan. Bohongan. Oh iya. Bohongan. Coba kalau bohongan nih gigit. Enggak, gigit. Kamu Coba. gigit. Ini sate sama lontong. Sate lontong sama cabenya. Sama cabai. Kita lihat dulu bagaimana pembuatannya dan siapa yang membuat. Silahkan. Yoyong, pengusaha asal Bandung ini memiliki ide bisnis kreatif. Ia menjual makanan dalam bentuk clay atau lilin. Hasil karyanya pun menyerupai makanan aslinya. Replika makanan yang ia buat tidak hanya sekedar makanan dalam negeri, namun juga dari berbagai belahan dunia yang lain. Di bawah tangan dinginnya, Yoyong menjadikan replika makanan sebagai bisnis profesional yang menjanjikan. Bagus ya? Ini replika. Ya, bagus tapi it looks real loh, coba lihat. Iya, kelihatan. Iya kan? It looks-nya real loh. Kita undang aja, ini adalah Yoyong, pengusaha replika makanan. Hai. Nah, Apa kabar? Silakan dulu. ya dong, Silakan, bikinnya silakan, kayak yang silakan. ini ya. Iya. Ya ampun. Ini asli kan? Bukan dari apa? Bukan dari clay. Bukan Ini dari clay. asli ya. Asli. Saya mau nanya mulainya kapan, tapi saya mau nanya belajarnya dulu gimana bikin beginiannya. Sebenarnya berangkatnya sih saya belajar dari miniatur, dari gerobak-gerobak yang kecil. Nah di situ tahun 2004 lah ya, kayaknya saya mulai bikin miniatur. Ya biasalah, saya tuh orangnya bosenan. Jadi selalu pengen bikin yang baru gitu. Apa yang baru dan kemudian yang masih di makanan juga. Terus kebenaran saya suka gitu kalau lihat makanan display kalau lagi travel gitu. Kok makanan bisa seperti itu ya gitu. Punya cita-cita sih tadinya pengen bisa. Nah, dari Pengen situ bisa. pengen bisa. Dari situ saya coba-coba carilah, belajar dulu dari internet atau dari buku ya. Ada beberapa penulis memang yang menulis tentang replika makanan zaman dulu pakai lilin. Masih konvensional saya belajari. Dan saya rubah bahannya pakai clay dan macam-macam lah. Dan kemudian akhirnya berhasil walaupun saat itu belum maksimal. Ini ada botolnya loh, botolnya dari Ya apa? botolnya dari kaca, blow glass, handmade. Bikin sendiri? Di Bandung kita rangkul pengrajin rumahan. Oh, ini dijual? Dijual. Harganya? Yang ini 650. Ini 650.000. Oke. Jadi ini koleksi yang mengkoleksi miniatur saya tuh kebanyakan dari ekspatriat, pejabat sampai Pak SBY pun koleksi. Pak SBY Waktu koleksi? menjabat dia selalu hampir setiap tahun dia pasti ada beli koleksi beberapa yang dia pajang di rumahnya. Oh, apa aja yang dibeli sama Pak SBY? Dia lebih suka ke makanan-makanan yang khas kota dia ya, Bogor, warung-warung seperti rujak, terus dia warung kaki lima gitu, dia ada beberapa 5 atau 6 dia koleksi. Oke, terus akhirnya membuat replika makanan. Ya. Nah, replika makanan ini sih ya sebetulnya ya tadinya nggak kepikiran jadi bisnis sih. Sebenarnya hobi. Jadi sampai hari ini saya merasa kerjaan ini adalah hobi.
Jadi hobi yang dibayar sih Tapi sebetulnya. cita-cita juga kan gara-gara Iya, lihat tadinya suka pengen lihat bisa, display. tapi kan nggak tahu apakah ini bisa jadi bisnis atau enggak. Jadi hanya tadinya hanya buat hobi, gitu. Tapi akhirnya orang sekarang banyak yang cari saya untuk Kenapa minta- dicari-cari orang, Mbak? Kenapa? punya utang. Jadi orang buat banyak bikin ya ini. untuk display makanan di restoran. Tunggu. Apa, ya. Ini bahannya apa? Yang ini kita pakai jenis clay-nya yang seperti yang elastis, plastisin jenisnya. Itu ada lagi jenisnya yang Clay juga? Clay juga. Berarti ini bukan daun beneran ya? Bukan. Jadi tidak ada yang diawetkan atau misalnya makanan diawetkan. Enggak. Ini murni semua dari clay. Jadi ini si lontong ini Lontongnya diwarnain? juga warnain pakai airbrush. Pakai airbrush, Pakai warna mudanya, warna tuanya ini diwarnain? Pertama kita bikin physically-nya warnanya seperti ini, agak krem gitu. Terus nanti saya finishing di airbrush. Jadi bisa pesan makanan apa aja? Bisa pesan makanan, selama makanan itu ada fotonya, saya bisa lihat, saya pelajari kurang lebih seperti apa, dan saya bisa keluarin penawaran harganya. Setelah Kalau itu, yang rumit kayak ikan kembung gitu? malah gampang. Malah gampang. Asal ada fotonya saya bisa lihat gimana saya cara finishing, cara dia menata dalam plate, harusnya sih bisa. Yang rumit apa yang paling susah? Yang paling susah apa ya? Saya Yang paling bahkan susah? pernah bikin narkoba loh. Hah? Dari BNN yang pesan ya. Saya hanya dikasih foto saat itu, contoh-contoh narkoba dari yang jenisnya dari buah mentah sampai dia proses kristal. Dia kan ada prosesnya sampai kristalnya yang masih hitam sampai kristal putih, sampai dia jadi bubuk halus dan disulap jadi pil-pil itu. Pernah bikin semuanya. Oh, untuk ini ya, badan BNN ya? BNN untuk Untuk dia BNN ya? penyuluhan. Jadi Untuk dibikin penyuluhan. dalam satu frame contoh-contoh narkoba, dan itu Ini ada cabenya, ada bawangnya. Kecapnya apa nih? kecapnya dari resin. Dari resin? Dari resin. Ini harganya berapa? Ini kalau saya jual di showroom, kalau yang sudah jadi lebih murah, sekitar 750.000. 750.000? Ribu. Oh, mending gue beli sate. Kenyang jelas. Nah ini Mas Debi yang harus diluruskannya, kadang klien-klien saya semua yang misalnya dia tanya harganya berapa, dia hitungnya hanya investasi di awal. Mahal memang, kalau investasi hitungnya awal hari ini memang mahal. Tapi saya bilang Dami ini akan bekerja selama minimal 5 tahun, tolong dibagi 5 tahun? 5 tahun minimal. Kalau cara pemajangannya, penyimpanannya betul. Jadi dia bebas matahari dan dia bebas debu. Oke. Itu minimal 5 tahun. Setelah 5 tahun apa yang terjadi? Ya kalau dia sampai kena ultraviolet, kita bisa retouch lagi, kita bisa Warna kasih berubah warna mungkin ya? berubah. Tapi harganya sama dengan bikin baru. Lebih baik saya sarankan, biasanya saya bilang lebih baik bikin baru. Mending bikin baru? Ya, bikin baru. Udah bikin berapa jenis makanan? Saya sih macam-macam ya, tergantung klien yang datang. Misalnya kliennya datangnya bikinnya es krim, ya kita layanin. Kalau misalnya yang apa sushi pun ya saya berusaha apa yang klien mau. Ya aku suka es krim, apalagi yang panas. Bisa pesen bunga melati. Ih romantis, bunga melati. Buat Apa ya? makanan kamu. Yang romantis bunga mawar. Oh, Ya, bokir. Oke. Terus paling mahal bikin apa? Paling mahal bikin tumpeng. Lagi itu saya dapat job bikin tumpeng kue Nasinya basah. gimana tuh? Tumpengnya kue basah. Kalau nasi belum. Ini tumpeng kue basahnya kurang lebih hampir 1 meter. 1 meter dan isinya tuh macam-macam kue basah khas Indonesia. Jadi ada lemper, ada kue lapis, ada kue mangkok. Pokoknya harus ditata seperti foto, susunannya harus persis. Ya berhasil sih. Saya suka kerjaan-kerjaan yang Hobi memang ya? Ya hobi sih ya. Harganya berapa itu tumpeng? Itu jutaan. Saya hitung berapa piece yang dipakai dan ada ongkos kerjanya, ya saya hitung semuanya, ya akhirnya jutaan juga sih. Ya. Awet berapa lama tumpeng? 5 tahun. 5 tahun minimal. Minimal. Jadi Minimal. daripada costingnya Pakai apa sih dibuang perawat untuk buang contoh makanan asli kan, satu tidak menarik dan dia akan kualitasnya menurun kalau pakai makanan asli. Jadi dihitung dibuang tuh costnya kalau kali 5 tahun ini tuh sangat Jadi murah ya. Oke, saya mau coba bikin dong. Ayo. Mas Dedi, tarik lagi. Jangan, kamu pegang kerototan nanti. Kan ada dinner. Teng teng tereng, teng teng tereng. Ada steak, ada iga sama kentang. Ini apa tongseng?
Itu ceritanya apa? Gulai Gulai. kambing. Gulai kambing. Ini iga. Oke. Oh ini beneran sayang? Ya Minum, sayang. ini. Beneran? Beneran? Bohong. Beneran tapi lem. Beneran lem. Ntar lengket dong. Mau bikin pizza? Oke. Ya, bikin pizza. Jadi step pertama Kita ini lihat. clay yang udah saya Sini aja, Mas. cairkan. Saya udah cairin dulu dari rumah supaya cepat. Udah dikasih warna. Ini ceritanya sausnya. Mau nyobain? Boleh. Bahannya apa ini? Ini poliuretan. Jadi dami itu masuknya banyak. Jadi saya pakai ya akal-akalan lah, boleh Saya pakai ikut. menghalalkan semua bahan sih sebetulnya boleh. Itu lapnya kalau Lap, like. saya pikir bohongan juga. Apa lap? Nah, ini mau nyolain Mas Dedi. Nah, ini dioles aja sampai sisain sampai selingkaran. Boleh. Kurang ini tapi. Ya, kurang colek lagi. Baik lagi. Sementara itu Anda membuat Enggak, ini nanti ditimpa pakai seperti cheese. Ini cheese-nya. itu Kalau ini cheese-nya. awet 5 tahun, Mas Dedi. Kalau cinta Mas Dedi ke aku awetnya berapa lama? Tergantung lah. Kok tergantung. Ya ini kan diawetin, tergantung awetnya berapa lama. Pakai formalin biar awet. Ini nggak boleh semuanya kan? Ya, disisain dari garis luar 1 cm atau 2 cm nggak apa-apa. Oke, dioles. Dioles. Ini nanti kalau dikeringin pakai pemanas. Pizza nih makanan aku sehari-hari di rumah. Apa-apa makanan sehari-hari di rumah. Kemarin dikasih bakpo aja kesenengan, nggak pernah makan kok. Nggak bilang dong. Beda ya tangan yang suka kerja. Iya. Beda tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Saya tuh bangunnya juga jam 6 langsung kerja. Kelihatan. Coba kamu bangunnya berapa sayang? Jam 12 kalau nggak ada syuting. Ketahuan dong Ya. suka bangun siang. Sekarang boleh dikasih keju asal aja, ngacak. Diratain boleh atau ngacak boleh. Oke. Jadi seperti cheese yang meleleh. Seperti cheese yang Oh my god, meleleh. ini banget deh. Kayak beneran banget jadi lapar. Ya, memang teksturnya yang Ini cukup ideal. segini kejunya? Ya boleh ditambah lagi, ambil lagi. Seru ya kayak gini bisa ngomong. Wih, ya. Saya dibilang saya di rumah masak kok. Iya sih bener Mas Dedi suka masak. Habis itu berantakan tapi dapurnya. Iya, itu bukan kerjaan saya kalau udah itu. Oke. Nah sekarang boleh toppingnya boleh dipasang. Toppingnya saya bawa smoked beef dan olives hari ini. Ya tinggal dipasang di atasnya. Disebar aja Mas Dedi. Ini kebalik. Oh iya, warnanya beda ya. Nggak apa-apa. Oke. Kan dia masuk ke dalam keju. Iya. Ini juga dari clay ya? Ya dari Ini juga dari clay ya? Oke. nanti ininya boleh ditambah. Oh, wow. Seperti bikin pizza beneran ya? Bener, bener. Ya, memang prosesnya harus seperti itu. Pernah nggak ada orang sampai nggak bisa ngebedain mana yang asli sama yang Pada saat saya pertama kali bikin ini, saya bawa gitu ke gereja. Saya bawa kentang goreng. Temen saya kan nggak tahu kalau saya Bikin bisa gitu. bikin gini. Oh nggak mau dimakan dong. Terus dimakan dan bingung dia kok rasanya gini dilempar. Oh, jadi- dan dia baru sadar kalau itu palsu. Oh, ini udah jadi. Wow, asli abis. Nah, ini terus dikeringin. Ini heat, jadi hati-hati. Dikeringin, Ya. dia akan ngering ya? Ya, Oke. biar efeknya bagus, biar hidup. Biasanya saya kasih keju atasnya. Supaya kelihatannya Ya, real. jadi satu Ya, ya? menjadi satu. Jadi Ini untuk satu. buat ini apa bisa buat rambut? Bisa, buat Buat rambut rambut bisa. rontok langsung keriting rambutnya. Bahaya Mbak Cika. Oke. Nah ini kita lihat ini adalah proses pembuatannya ternyata. Dia kalau udah dikeringkan gini dia akan, ini berapa lama ngeringinnya? Tergantung kalau tebel ya harus sekitar 5 menit lah ya. Sekitar 5 menit. Oke, kita akan keringkan dulu ini selama 5 menit. Sementara itu saya break dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas Dedi tiba-tiba duduk berarti aku dong yang harus ini opening. Iya. Aduh, untung sayang kalau enggak mah.
Well, everybody, listen to me please. Don't touch me. Don't touch me. Kita kedatangan food blogger yang udah dikenal di berbagai majalah internasional. Do you want to know everybody? Oh, great! You, awesome! Undang. Keren. Give me applause. Kok give you applause? Oh ya, kalau dia bahasa Inggrisnya apa? Cowok apa cewek? Cowok. Him. Him, oke. Give him applause for Hans, food blogger. Ya. Oh my god, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오빠 루pa melmaya. 네. Lo kira kayak begitu tuh Korea? Iya, looknya tuh kayak temennya Lee Min Ho pasti. Yang begitu banyak diglodok. Masa sih? 네, apa? Thank you. Jadi Hans ini apa sih? Food blogger? Ya, food blogger. Food blogger artinya apa? Itu nge-review Iya. makanan? Iya, nge-review makanan. Kan ada kayak food blogger ada beberapa jenis. Cuman aku lebih ke yang review restoran gitu. Jadi lu makan dulu? Iya, baru? makan terus review. Jadi Pasti kayak fotoin gemuk abis semuanya. itu. Udah gemuk kayaknya. Waktu itu segemuk ini? Enggak, aku udah naik kayak 10 kilo kali. Gara-gara review makanan? Iya, gara-gara Serius? nge-vlogging. No, seriously? Iya, seriously. Wow. Iya. Juga kan dia harus nyobain makanan kan? Iya, makan terus ya. Kalau habis makan biar nggak gemuk, langsung buang. Iya, mau sih. Saya tuh, oh ini dia. Lo ini kurus. Iya, itu udah kayak tahu udah 2 tahun lalu kali waktu itu. Oh, ini udah jadi food blogger? Udah jadi food blogger. Cuman kayaknya kalau nggak salah itu pas awal bulan awal gitu deh. Bulan awal, oke. Ini tapi ini bener loh. Iya. Acara makanan tuh ya, nge-review makanan tuh bagus. Saya tuh nawarin ke semua TV station termasuk Trans 7 tapi ditolak. Beneran, ini nggak ini serius. Saya mau bikin apa? Dulu kan ada acara apa yang Mak News tuh? Pak Bondan. Pak jalannya. Bondan kan, setiap kali nyoba makanan Mak News gitu. Saya mau bikin cuy nggak enak. Jangan dong. Jadi ntar orang nggak beli makanannya. Ya, tapi kan beda kan. Di restoran cari yang nggak enak, setiap kali makan cuy nggak enak. Tapi semua TV station nolak, nggak tuh salah Anda tuh kalau Bapak yang salah. Mana ada yang mau diliput? Boleh silakan liput restoran saya. kita liput dulu 13 episode baru kita tayangin. Ntar orangnya nggak tahu gitu. Nggak ya. tahu kan? Yang kena kan paling TV-nya. Yang bikin ide kan bapak. Oke, Hans adalah food blogger. Jadi dia dapat honorable mentions dari majalah dunia, betul? Iya. Di What's Magazine? Itu L sama Harper's Bazaar. L sama Harper's Bazaar. Harvard Bazaar. Iya. Oke, sebagai Kalau Harper's Bazaar jadi one of the top social media influencer. Kalau L itu kayak one of the most read food blogs. one of the most read food blog. Ya, most read food blogs. Tahu artinya? Sorry. Saya kurang nangkep. Most read atau must read? Must read. Must read Iya. food blog. Oke, coba jelasin. Kenapa Mas Dedi? One of the must read food blog. So everybody, one of the turunin dong. Ya, tulisannya. Yes, like this. One of the One of the must must read read food blog. Food blog. Artinya? Artinya harus membaca makanan di blog. Kalau nggak suka, di blog aja hatersnya. Instagram. Tapi Oh, blogger. maksudnya jadi dia tuh terpilih sebagai salah satu blogger yang direkomendasikan untuk dibaca, ya Ya. kan? Berarti isinya pasti bagus-bagus semua nih. Amin. Udah berapa restoran yang kamu kunjungi? Oke, kalau dari jumlah artikel aku udah kayak review 400-an gitu sih. 400 restoran. Ada yang cuy, nggak enak gitu. Ada lah, pasti ada kayak pengalaman yang kurang enak. Nah, terus kamu kalau nggak enak tulisnya gimana? Biasanya I'm trying to be honest sih. Tapi try- kayak, ya try to be honest. Tapi kayak penggunaan kata-katanya lebih pintar lah gitu. Contoh, Jadi kayak, maksud Anda saya nggak pintar? enggak, Anda pintar banget mas. Jangan Pak. Kurang ajar ini. Kalau coba kita bandingin dulu. Ajar. Tadi bilang, cuy nggak enak kalau masak gimana? Enggak kayak, apa jadi kayak, kayaknya lebih enak kalau kayak begini deh gitu. Misalnya makanannya lebih enak kalau kayaknya ditambahin bumbu ini gitu. Atau dikurangin ininya, ditambahin itunya gitu. Ya sama aja, intinya kan cuy, nggak enak. Itu terlalu kasar, Mas Dedi. Dia muter-muter. Nggak, lebih baik ditambahin apa gitu. Oke, tapi katanya blognya dikunjungi hampir 200.000 orang per bulan. Ya, 200.000.
Dengan memiliki apa ya, hobi lah ya. Awal ini hobi pasti ya. Hobi, Jadi ya, lu hobi. tuh hobi makan intinya. Iya, makan, foto sama nulis sih. So it's become together then you make the Iya, blog. iya. Oke, ini 200.000 per orang. Nah, 200.000 per orang ini sudah 400 restoran yang hampir nggak tahu lah 400 atau lebih yang dikunjungi. Nggak pengen buka restoran sendiri. Pengen tadinya. Tapi Tapi kan kayak ekonomi lagi kurang baik gitu loh, jadi ceritanya Saat ini sekarang, ekonomi iya, lagi kurang saat baik. ekonomi lagi kurang baik. Waktu itu kayak aku sama partner aku jadi kayak pending itu jadinya sekarang. oh, tapi kan kalau Anda buka restoran kan Anda punya beban yang sangat luar biasa. Iya. Anda food blogger ya kan. Iya, Begitu iya, buka iya. restoran nggak enak. Wah. Tadinya kayak ngeritikin makanan orang, kayak sekarang kayak jadi harus dikritik gitu. Harus dikritik Iya. gitu. Siap itu. Siap lah, harus siap sih. Oh. Kalau misalkan itu pasti Mas Hans bikin pasti enak lah. Iya dong. Iya, Harus amin, bikin amin. enak itu. Apa sih ngeliatin aku aja? Aku cantik Ah. yo. Aku nggak ngerti kamu ngomongnya apa. Jadi gini, kan Mas Hans itu kalau misalkan lagi ngomentarin, ya lagi menilai makanan, ada yang gak enak apa nggak enak. Itu. Ada yang nggak enak apa nggak enak? Ada yang nggak enak. Kalau nggak apa? enak, dibilangnya harus kurang ini, harus tambahin ini. Nah, berarti kalau Mas Hans bikin, Mas Hans harus bikin yang enak. Belum Iya. tentu. Kadang-kadang orang lebih gampang mengkritik daripada bekerja. Emang ya? Iyalah. Pernah dikritik nggak? Iya, kalau misalnya kayak post foto di Instagram sih, paling kayak orang ngomongin kayak ngeritiknya badannya, atau makin lo makin gemuk gitu katanya. Oke, tapi gimana awalnya jadi food blogger tuh gimana? Jadi kayak sebenarnya kayak I never decide to be a food blogger gitu loh. Jadi kayak gara-gara awal berangkat dari hobi itu, kayak it just happen naturally aja. Kayak one day I decide to make a food blog, and ya udah jadi keterusan sampai sekarang gitu. Just one day you decide to be a food blogger Iya, tanpa ada reasonnya. nggak ada kayak reason yang. So what is the first restaurant yang pernah lu kunjungi? Waktu itu kebetulan paman aku lagi ulang tahun kan, jadi kayak ya udah kayak sekali dua uang lah sambil makan di sana sambil review makanannya gitu. Sambil review makanannya, oke. Tapi memang hobinya makan juga? Iya, hobinya makan. Hobinya makan juga, tapi kurus tuh dulu hobi makan. Iya, cuman nggak se-intens sekarang makannya. Nah kalau misalnya food blogger ada restoran, ada nggak lu maksudnya gini, datang dong ke restoran gua review makanan gua gitu nggak? Iya, ada. And then what, you get pay? Sekarang kayak trying to be like make it like commercial, karena aku kayak ngerasa udah kayak di tahap yang harus, because like aku mau jadiin ini kayak make it Business? for a living gitu. Oke, nah sebenarnya pekerjaannya apa? Aku masih kuliah. Oh masih kuliah. Jadi kayak kuliah. hitungannya kayak buat uang jajan aja lah gitu. Tapi gimana caranya orang bayar? Maksudnya kayak tolong dong ini gitu dibayar gitu. Jadi misalnya kalau restoran punya kayak menu baru dan mereka pengen kayak minta bantuan blogger buat bahas ke orang-orang di sosial media gitu. Jadi kayak ngasih tau kalau restoran ini ada keluarin menu baru ini gitu. Oh, lah Anda di endorse juga gitu? Iya, hitungannya endorsement sih. Dan harus dibayar uang juga? Iya, dibayar. Oh, lumayan dong berarti. Iya, lumayan sih. Oke. Aku juga punya usaha, Apa? nerusin usaha keluarga. Apa usaha keluarga? Usaha dari ibu, Apa usaha dari ibu? dagang gorengan sama kue kering. Di depan kampus-kampus gitu lumayan. Coba tolong didatengin ya. Iya, boleh endorse aku aja nanti aku. Bayar dong. Enggak apa buat Cika gratis. Oh gitu ya? Ya oke. Enggak bohong, aku nggak dagang gorengan sama ibu. Bercanda, kalian percaya banget muka kayak begini dagang gorengan. Mak lu ada di belakang. Oh iya benar. Lu bilang mak lu jualan gorengan di Iya. kampus-kampus. Padahal jualan Kalau apa? saya jadi ibu kamu, Iya. sakit hati saya. Enggak. Ma bercanda, Ma. Peace, mother, peace. Oke, mother, I love you so much, oke? And I love you too, oke? Clap your hand. Kurang satu apa? Apa? Don't touch me-nya mana? Oh ya, don't touch me. Oke. Lupa. Terus udah berapa restoran yang dihampiri dan direview? Mungkin kalau dari jumlah pos 400-an sih. Nggak, no. Every week. Oh, every week. Jadi kayak biasa kalau restoran baru gitu aku nunggu restoran baru sih. Kalau restoran baru kayak frekuensinya nggak tetap gitu loh. Jadi kadang ada yang kayak sebulan dua, sebulan satu, atau kadang-kadang sebulan nggak ada gitu. Tapi aku keluar makan setiap hari. Tapi ini jadi bisnis utama nanti ya? Hopefully aku mau sih. I wanna make it a living. Ini hebat loh bisa jadi bisnis utama. Sama kayak saya, Instagram saya, Twitter saya, ya yang 3 juta itu. Followers ini Twitternya 3,2. Jadi orang kalau mau endorse saya, pertama kali saya tanya bukan barang apa. Tapi mampu bayar loh. ya juga sih. Makanya nggak ada yang endorse gue. Oke, tapi bisa berapa sih pemasukannya sebulan dari itu? Sebulan mungkin 2
di atas 30 juta ada. 30 juta? Iya, ada. Lu makan, dibayar, ngeritik, dibayar 30 juta? Iya, sekitar itulah. Nggak enak nih ngomongin uang. Loh nggak apa-apa, justru ini menginspirasi orang-orang bahwa ternyata jenis pekerjaan itu bukan hanya apa yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Iya sih. Kalau gede jadi, ya kalau zaman dulu kan, kalau besar jadi pegawai negeri, kalau besar jadi dokter. Kan nggak ada, zaman dulu kan nggak ada. Insinyur. Ya, zaman dulu kan nggak ada. Kalau besar jadi food blogger. Come on, man. Iya bener sih. Kalau besar jadi pembuat replika makanan. Kan itu kan nggak pernah ada. Ini justru sebuah media berbeda gitu. Zamannya udah berkembang. Jadi bisa dapat 30 juta hanya dengan food blogging itu. Ya dari food blogging. Dan masih kuliah. Masih kuliah. Jadi bayar kuliah sendiri dong sekarang. Iya, sama untungnya kayak amin sih kayak berkat Tuhan ya. Jadi kayak dari penghasilan ini aku bisa kayak bayar uang kuliah adik-adik juga gitu. Oh, Oke. Kalau penghasilan berapa sebulan kira-kira? Dari maksudnya? Dari ini nih apa ngebuat replikannya? Nah ini unik sih. Tiap bulan nggak bisa dipatok berapa, tergantung jumlah. Ya karena tergantung pesanan gitu. Ya. Tapi kira-kira paling sedikit, paling besar? Ya Mas, jadi hitunglah misalnya satu porsi mulai main course saya mulai 900.000 dan satu restoran. Modalnya? Ya modal sih nggak seberapa memang. Ya karena ini kan jualan jasa. Ini memang basicnya. jual jasa dan jual skill. Yang Berarti dijual- puluhan juta bisa dong? Ya bisa lah. Oke. Kalau Mas? Karena range-nya agak banyak ya. Ada food styling, ada private dining, ada foto juga. Jadi cukup lah, oke. Puluhan juta bisa? Alhamdulillah. Bisa. Nah ini contoh yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh anak-anak ketika mereka bersekolah sampai sekolah SMP, SMA, kuliah. Mungkin mereka berpikir kalau gede maunya jadi apa gitu ya, dokter, insinyur, sekretaris dan sebagainya kan Iya. nggak pernah. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan gitu loh. Tapi ternyata ada jenis-jenis pekerjaan seperti ini, ya kan? Luar biasa banget loh. Coba saya mau tahu cara Anda mengkritik sebuah makanan. Mengkritik makanan. Oke. Tadi ada yang buat makanan soalnya. Oh, Nggak usah tahu orangnya siapa. Mana makanan? Bukan kita aja pokoknya. bukan kita ya. Bukan kita. Bukan. Mana makanannya? Saya bawa sini ya. Di sini aja. Oke, Mas. Anda coba nih sate. Mana asli bang? Enggak lah ini Daumi. Lo gini loh. Gini oke. loh. Hans. Lu coba ini. Kan ini bohongan. Iya. Nah, lu kritik lah. Gak bisa dong. Mas Hans ini mengkritik makanan asli. Jangan mentang-mentang sekarang banyak apa, ada beras plastik, merica semen, gula pasir. Emang gula pasir. Ini. Oke. Gimana? Dari Ini buatan. ini konsepnya adalah warteg. Tapi di hias gitu. Oke. Gimana? Cobain Karena dulu. aku tahu kayak aku coba ini. Gak usah lihat ininya Oke. dulu, bentuknya dulu. Kalau Dia dari, pengen makan. kalau aku lihat kalau dari presentasinya menarik sih dan karena kayak tadi dikasih tahu dari warteg, aku rasa ini kayak I can see it on like a 5-star hotel. Oke. Mana yang tadi? Yang lain mana? Yang lain ini. Yang punya aku sama Mas Bibi. Oh, cuma satu. Oh, itu soalnya bilang 3 tuh. Di situ ya. Oh itu. Aku ambil ya? Ambil. Oh saya? Ambil. Ya, oke. Aduh. Memang dia suka begitu. Iya. Jadi kalau Anda lihat ini gimana? Menarik presentasinya bagus. Menarik dan presentasinya bagus. Kelihatan mahal gitu. Kelihatan mahal. Ini tadi tadi jatuh. Oh iya, makasih. Ribet panjang man. Kan mungkin lihat dinner nggak jauh. Maaf, saya dulu pelayan restoran Padang. Iya, oke banget. Kalau belum begini bawanya. Coba ini dipegang dulu, Mas. Iya. Nah, coba yang ini, Mas. Yang ini bagaimana? Oke. Ini saya yang buat, Mas. Oh bagus kalau gitu. Oh iya, oke. Enggak kalau aku bilang oke juga sih. Oke ya. Cuma kayak dari mungkin kayak dari irisan paprikanya, kayak kulitnya kalau misal lebih Yang iris bukan gue ya. Bukan. kalau misalnya kayak irisannya lebih rapi lebih oke sih. Oke, Tapi tapi- kayak in terms of plating udah oke. Oke, kalau ini, Mas. Oke. Ini pasti Cika ya. Kenapa bisa Kenapa tahu kok kalau tahu ini? gitu? Nggak tahu kayak soalnya ada smile-nya aja gitu. Kan imut kayak kamu. Wis. Makasih.
Kamu harus cerita seperti di blog gitu. Ini gini gitu. Oke, jadi kayak kalau aku lihat ini. Gak boleh banget orang bilang aku imut. Ya begitu ada yang bilang imut, gua cut langsung. Kalau in terms of presentation juga menarik, oke. Terus mungkin aku sih kayak pengen lihatnya yang bagian ininya, kayak yang crumbsnya ini kayak lebih beredar gitu. Lebih beredar. Lebih Jadi beredar. kayak ada di beredar. Oh beredar. Ada di- Ya, oke, coba dicobain mas. Lalu cobain. Kalau lebih beredar tuh berarti lebih bagus. Ya, Yes. lebih rame gitu loh. Asik. Itu sama ini nilainya berapa? Tar dulu. Yang itu oke. 1 sampai 10 berapa? Ini 9 lah. 9. Mas Dedi 1 sampai 10 berapa? 8 lah. 8. Aku 9 sampai 10 berapa? Gimana? Gimana? Dari 9 sampai 10 nilainya berapa? 9,5 lah kayak gitu. Yes! Berarti Mas Dedi paling. Oke. Begitu ya? Coba. Saya juga mau coba dari tadi. Coba ya pakai. Pakai tangan lah. Oh, pakai tangan. Enak sih, cuma pedes banget menurut aku. Oh, too spicy, right? Iya, too spicy. Oh, I can feel that. Mas Dedi, suap-suapan yuk. Dia nggak bentar. Yuk, latihan. Enggak. Ayolah. Nah itu cabai rawit. Udah sih. Ya ampun, cabe. Mas Dedi, jahat banget. Mas Kan saya udah bilang itu cabai rawit. I feel so Jika kamu pedas di mulut, kamu nyemprot ke mata barusan. Nanti aku benerin ya. Break. Ya, tetap di hitam putih. Mas Dedi, izinkan aku, wanita tercantik di seluruh studio ini. Wis, wow, banyak loh penonton. Tuh liatin ada. Kok ada yang botak tuh ya? Oh iya. Mirip. Di close up gak? Iya, ada yang botak satu. Ya. Saya ya dari dulu beneran deh. Enggak ini bentar. Saya dari dulu kepengen ketemu Andi F. Noya, baru kali ini ketemu. Luar biasa. Alhamdulillah dia kaya. Bukan. Bukan, masa sih? Untung dia di sana, kalau di sini. Ya Upin Ipin, ngomong. Udah tahu kemana larinya. Kamu tanya. Kok tahu sih? Tahu lah. Ya udah. Oke. Satu kata yang menggambarkan makanan dari Mas Hans. Kalau dari aku, food is everything sih. Food is everything. Everything. Art, needs, lifestyle, love, everything lah. Wis, luar biasa. Kalau aku bilang you is everything. You are everything. But sorry, I also need food. Jadi, Ya makanan dulu lah. Terus? bikin drop terus. Saya, karena saya bikin food display, jadi makanan food menurut saya harus bisa menjual. Oh, Karena jadi itu harus ada selling point ya? Ya, karena itu tugas saya di hire untuk bisa meningkatkan penjualan dari klien. Oke, Harus bisa menjual. harus bisa menjual. Silakan. Dari saya, food is love. Love of your passion, your love of food. Pokoknya love deh. Jadi semuanya deh pokoknya. Semua Food tentang is love. love. Yes. Food is love. No, you wrong. You wrong. Food not is love. Food is not love. Ulang. Food, You food food is is not- not love, But, but love is you. Balas kali, balas. Mulai sekarang kamu sama aku aja, tapi nggak usah makan. Jangan dong, kan food is everything. Jadi tetap makan juga. Ini kita begini cari duit buat food. Oh iya. Iya juga. Oke. Baik, terima kasih udah hadir semuanya di sini. Tapi kalau saya melihatnya dari acara malam hari ini, saya tidak berpikirkan makanannya gitu. Nggak berpikirkan makanannya. Saya memikirkan jenis pekerjaannya sebenarnya. Karena
Kalau tadi kan contohnya adalah dari makanan warteg didesain menjadi hotel bintang 5. Is a creative ideas basicnya kan, yang orang-orang tidak berpikir lalu dicoba hal yang baru. And then it's acceptable by the people gitu kan, is something new gitu. Terus makanan-makanan replika seperti ini kan nggak tahu ya, kayaknya nggak ada tuh anak-anak kecil punya cita-cita membuat makanan replika dari clay, itu nggak ada gitu kan. Juga food blogger nggak ada, anak-anak juga berpikiran gue pengen jadi food blogger, itu nggak ada gitu. Tapi itulah yang salah ditanamkan dari sekolah atau dari orang tua yang mengatakan bahwa ini loh pekerjaan, ini loh begini, ini loh. Ibu Budi ayahnya bekerja di kantor, kan itu yang diteruskan kan. Kenapa tidak ada sekarang harus dirubah? Ibu Budi bekerja sebagai seorang blogger, nah, contohnya gitu. Karena sekarang ternyata jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan adalah jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan kreativitas lebih dibandingkan menggunakan pendidikan yang kita punya. Saya mau tanya satu boleh? Kuliah jurusan? Seni. Seni? Ya. Di Tenas, Bandung. Bandung? Ya. Tapi sekarang malah jual makanan? Ya, kurang lebih. Jual makanan. Kalau sekolah? Saya lulusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Sarjana. Tapi sekarang membuat Ya. clay. Ya, itu Oke. lebih ke art ya. Lebih ke artnya. Sekolahnya? Graphic design. Graphic design. Tapi sekarang pekerjaannya? Food blogger. Food blogger. Look, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi itu yang menghasilkan mereka, itu yang membuat pekerjaan mereka, dan itu yang menghidupkan mereka. Jadi ingat, mulai dari sekarang buat adik-adik semua atau buat siapapun, remember, banyak pilihan-pilihan yang selama ini tidak pernah kita lihat dan kita lupakan yang bisa menjadi sebuah panduan buat hidup kita untuk mencari makan, untuk hidup ke depannya. Use your creativity. Remember, there are many choices in the world. But have you seen it? Saya dari Komersia dan Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Sukses ya.